Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Fikri dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Hukum, semester 2C. Teman-teman sekalian, izinkan saya untuk memaparkan paper saya yang mana ini adalah tugas dari hukum internasional. Di sini saya mengambil tema konflik kedaulatan, konflik sengketa kedaulatan negara ya. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu mengurai Laut Natuna Utara, konflik illegal fishing yang dilakukan oleh Vietnam. Dan mohon izin Bapak Satria selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Internasional. Oke teman-teman, di sini saya mengambil judul ini adalah dikarenakan di Indonesia memiliki kedaulatan yang begitu besar dan terutama di wilayah lautan yang mana di dalam kedaulatan tersebut terdapat sumber daya manusia yang bisa memenuhi kebutuhan manusia dan bahkan bisa jika dilakukan perjualbelian maka menguntungkan sekali dari hasil sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, namun hal tersebut tidak mungkin kita tidak bisa melihat negara lain akan melihat Indonesia menjadi incaran emas bagi mereka untuk mengambil paksa ataupun mencuri sumber daya alam yang ada di Indonesia. Seperti halnya yang dilakukan oleh Vietnam ini. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas di slide selanjutnya. Oke, teman-teman. Di latar belakang ini, mohon izin untuk membacakan sedikit. Indonesia itu merupakan negara maritim, yang dimana seluruh lahannya didominasi oleh lautan. Di dalamnya terdapat banyak sumber daya alam yang melimpah khususnya di bagian perikanan dan energi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Indonesia sangat melimpah sumber daya alamnya dan menjadi incaran. Dan wajar saja ini menjadi incaran emas bagi negara asing untuk dicuri atau bahkan dilakukannya illegal fishing. Dan bisa jadi akan dimiliki sebagian wilayah besar dari Indonesia yang di dalamnya terdapat sumber daya alam yang melimpah. Nah, potensi sumber daya di Natuna itu sangatlah besar, mencapai 500.004.212.000 rupiah per ton per tahun. Tentu hal tersebut menjadikan negara lain berusaha untuk mengambil alih sumber daya Indonesia dengan melakukan penangkapan ilegal. Nah, inilah yang dilakukan oleh Vietnam. Karena kasus ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kita sebagai warga nasional dari Indonesia, kita tidak boleh diam melihat hal ini karena kemakmuran negara Indonesia lah yang diutamakan. Apalagi Vietnam melakukan kriminalitas ini secara hukum, Vietnam berarti melanggar hukum internasional. Oke, teman-teman kita lanjut. Nah, kasusnya yang lebih spesifiknya terjadi pada 28 April 2019. Terekam insiden saat kapal pengawas perikanan milik pemerintah Vietnam menabrak kapal perang Indonesia KRI Ciptadi 381. Kejadian bermula saat KRI Ciptadi melaksanakan penegakan hukum di ZEE Indonesia. Tepatnya di Laut Natuna terhadap kapal asing ya dari Vietnam yaitu BD 979. Jadi Vietnam mengambil pencurian ikan, mengambil ikan di wilayah Natuna dan kejadian tersebut terekam oleh pemerintah. Direkam pemerintah pengawas perikanan yang mana terus selalu menabrak kapal KRI Ciptadi. Maka dari itulah Vietnam ketahuan bahwa dia merupakan melakukan illegal fishing. Dan selanjutnya yaitu ini masuk ke pembahasan teman-teman ya, perilaku illegal fishing yang dilakukan oleh Vietnam. Nah,
kekayaan yang terletak di Pulau Natuna yang kian megah ya, seperti yang saya katakan tadi, saya tegaskan bahwa Indonesia itu sangat memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, dan Vietnam akhirnya memiliki pikiran yang buruk bahwa dia ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia meskipun dia tidak bisa memiliki. Akhirnya dia melakukan pencurian illegal fishing dan terekam oleh Badan Pengawas Perikanan tadi, dan akhirnya kasus ini menjadikan kasus pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh Vietnam, karena sebagaimana diatur dalam hukum internasional yaitu UN Clause tahun berapa gitu teman-teman. Nah, eh, semua sudah diatur dalam PBB ya, dalam peraturan PBB bahwa inilah wilayahmu, inilah wilayahmu, dan ketika kamu melanggar maka hukuman negara lah yang akan kamu terima. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam mengawasi pencurian illegal fishing maupun uh, pelanggaran batas-batas wilayah. Itu pemerintah Indonesia masih kurang karena belum masifnya awak kapal untuk menanggulangi perbuatan illegal fishing yang dilakukan oleh Vietnam. Vietnam menggunakan sekitar 70 awak kapal besar yang mana pemerintah Indonesia ini belum bisa untuk menggelontorkan kapal-kapal segitu banyaknya, itu belum belum masif. Maka dari itu Vietnam berani untuk mengambil tindakan illegal fishing karena dirasa pemerintah Indonesia ini belum bisa untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Nah, perlulah adanya penekanan kepada pemerintah Indonesia bahwa untuk meningkatkan pertahanan-pertahanan di wilayah maritim. Nah, guna untuk meminimalisir kejadian-kejadian kriminalitas yang ada dalam wilayah Indonesia, terutama di wilayah perairan. Nah, karena perairan sangat luas, maka kita juga menyadari bahwa laut itu sangat luas dan kemampuan Indonesia saat ini belum bisa untuk melakukan pertahanan yang kuat. Nah, setidaknya teman-teman, untuk bisa melakukan pertahanan yang kuat itu butuh 72 awak kapal yang guna untuk menjaga yang digunakan untuk menjaga wilayah maritim kita. Nah, selanjutnya, penyebab terjadinya illegal fishing yang di Pulau Natuna. Yang pertama yaitu sumber daya ikan di Pulau Natuna sangatlah melimpah. Ya, yang seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa Indonesia sangat melimpah, maka dari itu incaran Indonesia ini menjadi incaran negara asing untuk dimiliki maupun dicuri. Karena tidak bisa dipungkiri juga rempah-rempah juga kayak di Indonesia, ikan-ikan, terus pohon-pohon, subur. Tanah Indonesia itu tanah yang paling subur. Nah, kedua yaitu terbatasnya kemampuan para nelayan Indonesia. Nah, nelayan Indonesia ini kurang mampu dalam mengelola hasil laut, eh, kurang akan perhatian kepada ikan lah. Bahwasanya Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar, namun tidak dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan Indonesia. Bukan tidak dimanfaatkan, namun belum bisa. Kemampuan para nelayan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini belum bisa. Oke, selanjutnya yaitu permintaan kebutuhan ikan tertentu yang memiliki nilai jual ekonomi dengan harga tinggi. Nah, Vietnam ini memiliki apa ya, pengepul ikan yang mana Vietnam ini eh, dia mensiasati ada kesempatan emas untuk memperoleh keuntungan dari kebutuhan ikan. Jadi ada yang meminta kebutuhan ikan yang besar dan secara ekonomi tinggi, maka dari itu di laut Vietnam kan ikannya masih belum sekaya Indonesia, maka dari itu Vietnam mencuri ikan di perairan Indonesia untuk dijual kepada sang peminta kebutuhan ikan. Nah, dan dia akan mendapatkan ekonomi yang tinggi dan mendapatkan uang yang besar. Nah, itulah maka dari itu Vietnam salah satu dari faktor Vietnam melakukan illegal fishing di Pulau Natuna.
Ya, selanjutnya yaitu pemberlakuan hukum pada pelaku illegal fishing. Nah, ketika sudah melakukan kriminalitas, maka eh, mau tidak mau yang namanya kriminal atau perbuatan yang melawan hukum haruslah dihukum, tidak bisa dibenarkan. Dalam putusannya, Vietnam setelah tertangkap, Pengadilan Negeri Perikanan Jakarta Utara dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ya, karena dia telah melakukan, sudah divonis, sudah terbukti melakukan kesalahan, maka dia divonis. Eh, Namun vonisnya tidak bisa dipenjara karena tidak adanya perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Vietnam. Dan maka Vietnam, warga negara Vietnam, yang di hukuman yang diberikan adalah sebesar 15 miliar rupiah. Itu sesuai dengan pasal 105 yang mohon maaf, belum, bukan bukan yang sesuai, namun sedangkan dalam pasal 105 ayat 1 undang-undang yang sama menyatakan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 akan yang mana hasil penangkapan itu akan dilelang ke eh, negara Indonesia. Nah, setelah dikenai 15 miliar rupiah, maka negara lah yang harus menanggung utang-utang yang dijatuhi kepada nelayan Vietnam tersebut. Nah, sedangkan benda yang telah dicuri, maka dikembalikan lagi ke Indonesia untuk negara, dirampas untuk negara dan dilelang kepada negara untuk diolah kembali ke dalam negara Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Dan kesimpulannya, Indonesia yang kaya raya akan sumber daya alam sehingga menjadikan Vietnam menjadi incaran emas. Hal itu terjadi karena dapat menjadikan negara Indonesia ini sebagai bahan evaluasi. Berarti ketika negara Indonesia sudah mengetahui bahwasanya SDA-nya, sumber daya alamnya tinggi, dan terjadinya pencurian illegal fishing, maka kita semua atau pemerintah Indonesia khususnya harus menjadikan bahan evaluasi atas kasus tersebut. Karena jika tidak ada kasus tersebut, maka pertahanan tidak akan mungkin dibuatkan. Namun, setelah tidak dibenarkan juga bahwa semua pertahanan akan dikerahkan ketika sudah ada kasus. Tidak. Namun, kita menjadikan evaluasi ketika sudah ada kasus, maka kita harus semakin meningkatkan pertahanan Indonesia, terutama di wilayah maritim, demi keamanan dan ketentraman warga Indonesia. Dan tentu tidak pidana yang dilakukan seperti yang tadi sudah ditetapkan punishment-nya di dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Perikanan Jakarta Utara merupakan denda 15 miliar. Tapi Indonesia tidak bisa menjara nelayan Vietnam karena tidak adanya perjanjian bilateral yang diratifikasi oleh Indonesia dan Vietnam. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan, dan juga semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, karena sebaik-baiknya orang adalah berbagi ilmu, dan mohon maaf sekali bila saya ada salah kata dan salah ucapan, tidak lain dan tidak bukan itu tidak ada unsur kesengajaan. Terima kasih, terima kasih atas waktunya. Sekian, nun alkolami turun. Saya Muhammad Fatul Fikri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.